Assalamualaikum. Jumpa kembali ya sama saya si Bang Tekso lagi. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tangan saya ini ada HP Vivo Y12. Alhamdulillah. Nah, ini kasusnya jatuh. Wah, kalau mendengar kata jatuh, lalu LCD secara fisik remang-remang retak, ini sudah menggambarkan cuan di depan mata. Alhamdulillah ya. Oke, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan yang sakit semoga lekas sembuh, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan rezekinya. Amin. Saya sudah lama banget tidak upload di channel ini. Insya Allah step by step saya usahakan upload ya. Dan terima kasih buat teman-teman sobat Tekso semuanya yang sudah mendukung selama ini ya. Alhamdulillah, ini berkah ya, dapat kasus seperti ini. Namun ada yang unik. Untuk Vivo Y12 itu banyak yang sering kena prank. Kok bisa? Karena dipikir itu buka backdoornya di bagian tipis, padahal kita bukanya tuh manual seperti ini ya. Setelah dibuka yang tipis, ternyata kita tinggal congkel aja udah bisa ya. Jadi memang HP ini sering banget ngeprank. Karena ya apa ya, mirip seperti HP-HP yang terbaru ya, saat di backdoor tipisnya mesti kita buka. Ya, kita buka baut-bautnya. Jadi HP ini kronologinya karena jatuh ya, bukan masuk air, karena jatuh. Tentunya faktor jatuh ini sering banget terjadi di pengguna smartphone. Dan ini artinya cuan buat kita sebagai teknisi. Percayalah. Kalau yang masih ragu-ragu buka servisan HP, segera buka, karena praktek di lapangan kasusnya banyak banget seperti ini. Ayo, cepetan besok langsung buka. Ini sangat dibutuhkan kalian semua. Tentunya dengan penuh semangat dan terus berlatih, insya Allah bisa ya. Karena jika kita tidak memulai sesuatu, tentunya kita tidak akan bisa menganalisa apakah kita mampu atau tidak. Jalani aja dulu. Oke, ini saya akan buka bagian baterainya. Simple dan mudah. Kelihatannya memang untuk HP ini sudah pernah ganti, sehingga baterai gampang dibuka. Jika teman-teman dapati baterai susah baru pertama kali mau dibongkar, bantu dengan cairan ya. Lalu ini saya melihat LCD-nya juga sudah ambiar, gampang untuk bukanya. Ya, kita langsung unplasticing LCD-nya. Nah, ini saya menggunakan LCD Live Feature. Nah, ini sangat direkomendasikan ya buat teman-teman. Saya sertakan linknya yang pengen kepoin LCD ini. Yang jelas LCD ini untuk dampak ke depannya itu it's okay ya, asal jangan jatuh. Karena LCD sebagus apapun kalau jatuh ya tetap retak ya. Namun ini meminimalisir adanya seperti tiba-tiba bergaris, tiba-tiba ghost touch atau goyang ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum nyetok, saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Ya, kita sudah cek ya untuk LCD-nya, lalu kita akan pasangkan tiap pinggir-pinggirnya. Lem usahakan di bagian paling pinggir, jangan sampai di tengah ya. Ya, itu sah-sah saja di tengah, tapi
sangat tidak direkomendasikan ya, karena kalau lem di tengah, jika terjadi pemuaian itu bisa malah melentek. LCD itu dasaran kertasnya itu ngiket, sehingga justru bikin cepat rusak. Tambah lagi kalau di lem di tengah, nanti yang teknisi selanjutnya, jika terjadi sesuatu, contohnya LCD masih bagus tapi nggak mau disentuh, kan kita mesti angkat tuh LCD. Aturan itu gampang jadi susah dan akhirnya justru rusak. Setelah dilem lalu dikaretin ya, seperti ini, dan biarkan saja kurang lebih 1 jam. Namun biasanya itu prakteknya saya nggak sampai 1 jam ya, tergantung kebutuhan customernya. Jika nunggu ya paling 15 menit, 30 menit cukup. Setelah kita rapin lagi, kita sampaikan pemilik atau customer untuk segera dikaretin lagi di rumah sambil dicas, seperti itu ya. Ya, simple banget, dan ini sudah selesai. Jadi sebetulnya siapapun bisa ya untuk melakukan hal seperti ini. Yang jelas tinggal kita itu niat dan mulai aja dulu. Udah ada tempatnya, ya pasti nanti pelan-pelan belajar sambil jalan, itu kuncinya. Ya kalau mau nunggu, wah ini belum siap, ya sampai kapan siapnya? Kita mesti harus siap. Walaupun baru bisa buka baut ya. Tidak masalah, tidak ada yang larang ya. Karena dengan kita terjun langsung di lapangan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Oke, ini sih oke. Dan ini pun cuan. Alhamdulillah. Ya, untuk LF sendiri tingkat resolusinya lumayan oke ya. Oke. Tidak lupa diklentek. Dan terima kasih ya atas supportnya, mudah-mudahan bisa upload terus. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.